Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita satu kesegaran yang baru, kekuatan yang baru, semangat yang baru, yang menjadi pertolongan bagi kita melakukan banyak hal sepanjang hari ini. Dengan kekuatan Tuhan, dengan penuh ucapan syukur. Bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kita akan mengawali hari kita dengan mencari kehendak Tuhan, mencari apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya yang diberkati. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur. Sepanjang malam Kau berkati kami pada saat kami tidur, dan pagi hari ini Engkau karuniakan kepada kami satu hari yang baru, kesegaran yang baru, anugerah yang baru, rahmat yang baru, yang menjadi kekuatan, penyertaan, pertolongan bagi kami melakukan banyak perkara dengan bersama dengan Yesus Kristus, Gembala kami yang hidup. Bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kami akan merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami, sehingga apa yang kami baca, kami renungkan, kami mengerti, kami simpan dalam hati, dan menjadi tuntunan kehidupan kami setiap hari sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 hingga ke 15. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 hingga ke 15. LAI berikan judul di sana, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit.
ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Amin. Berbahagialah orang-orang yang membaca, mendengar firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah menyia-nyiakan anugerah. Menyia-nyiakan anugerah. Belum lama ini saya membaca sebuah berita yang cukup menarik. Seorang mahasiswa yang kemudian diberitakan oleh keluarganya yang ada di luar pulau. Mahasiswa ini kuliah di Jogja, berasal dari luar pulau. Nah, keluarga ini sudah beberapa hari mencoba menghubungi, tetapi tidak dapat mengetahui keberadaan anaknya. Tidak tahu anaknya ada di mana, kabarnya seperti apa. Di telepon tidak membalas, tidak diangkat, di WA, dikirim pesan pun tidak ada balasan. Orang tua menjadi khawatir, kemudian meminta sang kakak yang tinggal di Semarang untuk datang ke Jogja mencari adiknya yang tidak memberikan kabar. Keluarga, ayah ibunya, mereka hanya memahami, hanya tahu bahwa anaknya ini kuliah di Jogja. Semua kebutuhan orang tua selalu mengirimkan uang kepada sang anak. Bahkan ketika ada keperluan yang mendadak, anak ini telepon butuh uang sekian juta, orang tua pun juga mengirimkan uangnya. Jadi segala kebutuhan dari mahasiswa ini dicukupi, dipenuhi oleh orang tuanya. Bahkan kadang-kadang sang kakak itu mengunjungi sang adik. Tapi sungguh terkejut ketika mengetahui bahwa sang adik yang tidak ada kabar ini ternyata setelah 8 semester baru ketahuan bahwa sang adik ini hanya kuliah 3 semester. 3 semester kuliah, kemudian mengajukan cuti, tapi kemudian tidak lagi kembali kuliah, maka di DO, diputus oleh kampus, tapi pihak orang tua tidak tahu, pihak keluarga tidak tahu. Mereka tetap mengirimkan uang kepada mahasiswa ini. Dan ternyata mahasiswa ini tidak kuliah, tidak belajar. Kita kadang berpikir, wah, mahasiswa ini menyia-nyiakan bantuan finansial dari orang tuanya. Oh, mahasiswa ini menyia-nyiakan kasih orang tuanya kepada dia.
mahasiswa ini menyia-nyiakan harta yang diberikan sebagai pertolongan dari orang tuanya. Ada perhatian, ada kasih, kalau ada kebutuhan segera dipenuhi, ada uang harta yang diberikan, tetapi itu semua disia-siakan sehingga dia tidak menyelesaikan studinya. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, kita bisa berkata, wah, anak ini menyia-nyiakan kasih dari orang tuanya, menyia-nyiakan bantuan dari orang tuanya. Tapi mari kita melihat dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, apakah kita menyia-nyiakan kekayaan kasih karunia dari Allah? Kita semua sudah menerima kasih karunia dan pengampunan dari Allah, pemeliharaan kesembuhan dari Allah. Tapi acap kali kita lihat kita masih hidup di dalam dosa. Kita tidak menaruh percaya kepada Tuhan yang menolong hidup kita. Kita hidup sesuka hati kita, dan kita menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Bagian firman Tuhan yang kita baca, ada seorang yang disembuhkan oleh Yesus setelah sakit selama 38 tahun. Dia lumpuh, tidak dapat berjalan, menantikan mujizat di samping kolam Bethesda. Dia berharap dia menjadi orang yang pertama yang masuk ke kolam Bethesda ketika ada malaikat Tuhan mengguncangkan air di kolam itu. Tapi sementara dia sedang berjalan, ada orang lain yang terlebih dahulu masuk dan disembuhkan. Yesus tahu. Maka Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Ya, tentu saja orang yang sudah menantikan kesembuhan selama 38 tahun ini berharap ada kesembuhan, ada pemulihan baginya. Dan yang menarik, ketika kemudian orang yang lumpuh 38 tahun ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ada satu pesan yang Tuhan berikan kepada orang lumpuh ini di dalam ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Menarik, dikatakan di sana, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ketika lumpuh, tentu terbatas segala aktivitas pergerakan dia. Tetapi ketika dia sudah disembuhkan, dipulihkan, dia dapat berjalan, dia dapat bergerak bebas. Maka Yesus berpesan kepada orang ini, jangan berbuat dosa lagi. Jangan menyia-nyiakan anugerah yang sudah engkau terima dalam kehidupanmu. Hiduplah benar, karena engkau sudah disembuhkan oleh Allah. Hiduplah benar, karena engkau sudah menerima pemulihan dari Allah. Paulus dalam pesannya kepada jemaat di Korintus mengatakan demikian, jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah karena kamu yang telah kamu terima. Menarik, ya, dikatakan jangan membuat jadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kamu bukan lagi ciptaan yang lama, hidup lama kamu ada ciptaan yang baru. Kamu harus mengalami satu perubahan dalam kehidupanmu yang menjadi kehidupan
menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mentaati segala perintah Tuhan. Jangan lagi kamu kembali kepada kehidupan lamamu yang dibelenggu dosa. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, acap kali yang terjadi adalah ada orang-orang Kristen percaya kepada Yesus Kristus, tetapi dalam kehidupannya ada sisi-sisi dosa yang ada terus dikerjakan, terus diperbuat dalam kehidupannya. Yesus sudah memberikan pengampunan dosa, kekuatan untuk bebas dari belenggu dosa, satu kehidupan kekal yang Tuhan karuniakan kepada kita, pertolongan Roh Kudus yang mengajar kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ada anugerah yang sudah kita terima, tapi kita acap kali menyia-nyiakan anugerah itu. Kita masih jatuh di dalam dosa. Kita hidup melakukan apa yang kita kehendaki, kita sukai, tanpa peduli kepada Tuhan Allah yang sudah melimpahkan anugerahnya kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, karena Allah telah mengampuni kita dengan cuma-cuma dalam penebusan Yesus Kristus, maka dalam kehidupan kita harus berubah. Kita meninggalkan kehidupan lama kita dan mengarahkan hidup kita kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Supaya tidak menyia-nyiakan anugerah, bertumbuhlah dalam anugerah. Kita semakin hari membangun kehidupan yang semakin teguh dalam Yesus Kristus. Kita menjadi sebagai serupa dengan Yesus Kristus dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Paulus mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Sehingga aku dimampukan untuk hidup kudus, jauh dari segala kejahatan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu, Saudara, Sobat Messenger, jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang sudah kita terima dalam Yesus Kristus. Dia berikan kekuatan kepada kita untuk hidup benar, menyukakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surga, sungguh kami sadar setiap kali kami menyia-nyiakan anugerah Allah dalam kehidupan kami. Kami masih jatuh dalam dosa yang sama, yang membelenggu kami. Kami masih hidup sesuai dengan apa yang kami senangi, yang memuaskan hasrat kami, semau diri kami. Ampuni ya Tuhan, kami menyia-nyiakan anugerah Tuhan, anugerah pengampunan, anugerah penyertaan Roh Kudus, agar kami hidup kudus, anugerah pertolongan penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami hari demi hari. Ajar kami pagi hari ini menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengalami, menerima anugerah Allah, pengampunan dosa, penghiburan, kekuatan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami semakin teguh dalam iman kami kepada Yesus Kristus dan semakin serupa dengan Yesus Kristus dalam kehidupan yang penuh dengan godaan di dunia ini. Kami serahkan sepanjang hari ini berbagai rupa-rupa kegiatan kami ya Tuhan.
baik di dalam keluarga, baik di tempat kami bekerja, di tempat kami studi, di tempat di mana kami ditempatkan, lingkungan kami tinggal, ataupun komunitas-komunitas yang Tuhan sediakan. Segala aktivitas kami, pekerjaan kami, tindakan perbuatan kami, sungguh didapati mempermuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan, setiap kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan peliharakan kami, bahkan Tuhan sembuhkan, pulihkan kami. Bagi kami yang berbeban berat dalam kehidupan kami, Engkau yang tahu ya Tuhan, sungguh Engkau berikan pertolongan kepada kami untuk ada kekuatan, penyertaan hikmat, sehingga dalam berbagai perkara kami dapat melaluinya bersama dengan Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, segenap hamba Tuhan, segenap penatua, diaken, para pengurus gereja. Kami bersahati dalam menggembalakan, melayani setiap jemaat Tuhan yang dipercayakan. Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kasih karunia, sehingga setiap jemaat kami bersatu hati sebagai satu tubuh Kristus yang bertumbuh ke arah Kristus, saling memperhatikan, saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga gereja Tuhan terus dapat bertumbuh, berkembang, menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang jatuh dalam dosa ini. Kami serahkan ya Tuhan untuk Kota Kudus, bangsa dan negara kami Indonesia, segenap pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berikan hikmat, pertolongan, penyertaan, sehingga setiap kebijakan yang diambil sungguh mendatangkan kesejahteraan di tengah masyarakat. Berbagai program pembangunan yang diselenggarakan dapat merata di seluruh Indonesia dan dapat mensejahterakan, membawa kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Tuhan berikan hikmat bagi aparat keamanan, Polri dan TNI dalam menjalankan tugas mereka, sehingga ada kedaulatan yang terjaga, keamanan, kedamaian, kerukunan di tengah masyarakat yang cukup majemuk. Berikan setiap warga negara bangga sebagai warga negara Indonesia, bangga sebagai satu Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, tetap satu meski kami beragam, menghargai keberbedaan, kepercayaan, ras, suku, bahasa, dan budaya, sehingga kami mengembangkan sikap damai, toleransi, dan saling menghargai satu dengan yang lain, sehingga anugerah Tuhan terus tercurahkan di tengah negara kami Indonesia, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dari Allah Bapa, penyertaan dari Roh Kudus, senantiasa melimpah dalam kehidupan kita hari demi hari, bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan, hidup kudus, mempermuliakan nama Tuhan, dan mendatangkan berkat bagi sesama dengan pertolongan dari Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam kehidupan kita orang-orang percaya, jangan sia-siakan anugerah Allah, pengampunan, kasih, penghiburan, kekuatan, hikmat daripadanya, menuntun kita terus bertumbuh dalam anugerah, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, dan hidup mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.